tapi kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Tetap bangkit berdiri, kita mau mengangkat pujian. Haleluya, puji Tuhan.
Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki Minggu Info Covid yang artinya apabila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Untuk itu adik-adik, mari kita mulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian bagi Tuhan, marilah kita bernyanyi. Baik adik-adik, kita buka Kidung Jemaat nomor 8, kita nyanyikan ayat yang pertama dan kedua. Bagimu Tuhan nyanyianku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah ke-1 sampai dengan titah ke-10. Titah ke-1, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah, Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku
dan berpegang kepada perintah-perintahku. Demikianlah hukum taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita buka di jemaat kita nomor 460, Jika Jiwaku Berdoa. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Februari tahun 2021 ini, yang tertulis dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan isi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita masih memuji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 281, Segala Rumah dan Langit Penuh. Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Ya, Amang selalu berharap dan berdoa adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan pasti selalu semangat untuk mengikuti ibadah kita. Dan sekarang adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai nats pengajaran dalam ibadah kita hari ini. Mari persiapkan Alkitabnya. Kita buka dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Baik adik-adik, kalau sudah ketemu, kita persiapkan hati kita, marilah kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan kehadirat-Mu Allah Bapa di surga sumber hidup kami. Oleh karena pengasihan-Mu, Engkau melayakkan kami hadir dan sujud di hadapan-Mu melalui ibadah online kami hari ini. Hari yang Tuhan sudah kuduskan dan khususkan untuk boleh kami beribadah, menyembah dan memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mulai yang memberikan hikmat bagi kami untuk dapat mengerti dan menguatkan kami untuk melakukannya. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik semuanya, mari kita baca firman Tuhan secara bersama-sama. Nats pengajaran kita untuk ibadah kita hari ini dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai."
Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas ini mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihat, seluruh dunia datang mengikut Dia." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, adik-adik pasti akan senang mendengar kalau akan ada tamu yang datang ke rumah kita. Apalagi tamu itu sudah lama ditunggu-tunggu kedatangannya. Kita pasti akan sangat gembira menyambut tamu itu. Atau mungkin adik-adik akan sangat senang menunggu misalnya papa atau mama yang pulang dari bepergian atau pulang dari tempat kerja. Begitu papa atau mama sampai di depan rumah, langsung berlari menyambutnya, bersorak dan bergembira memeluknya, bukan? Itu pertanda bahwa dalam hati kita senang. Apalagi kalau papa, mama atau tamu yang kita tunggu itu bawa sesuatu untuk kita, makanan atau mainan. Kita pun akan bertambah senang. Seperti itulah adik-adik perasaan orang-orang Yahudi yang menyambut Yesus di Yerusalem. Mereka merindukan dan sangat ingin bertemu dengan Yesus. Dan sebagai tanda sukacita mereka mengambil daun-daun palem, meletakkannya di jalan di mana Yesus akan melewati jalan itu. Mereka menyambut Yesus yang sedang menaiki seekor keledai dan sambil berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Adik-adik, mengapa mereka senang? Mengapa mereka begitu antusias dan gembira menyambut Tuhan Yesus? Apakah Yesus bawa oleh-oleh? Atau Yesus bawa makanan? Bukan. Yesus datang bukan bawa oleh-oleh atau bawa makanan. Mereka senang, mereka rindu dan sangat ingin bertemu Yesus karena mereka sudah mendengar bahwa Yesus telah membuat banyak tanda-tanda mujizat. Mulai dari menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh dapat berjalan kembali, yang buta dapat melihat kembali, yang tuli dapat mendengar kembali. Mereka juga tahu bahwa Yesus memberikan 5.000 orang makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan masih sisa 12 bakul. Dan mereka juga tahu mujizat Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Yaitu siapa adik-adik? Lazarus yang dituliskan tadi di dalam ayat 17. Maka ketika Yesus datang ke Yerusalem, mereka sambut dengan sorak-sorai dan berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Orang banyak itu mengeluh-elukan bahwa Yesus adalah Raja Israel. Adik-adik, ternyata menjadi seorang yang baik, seorang yang penuh cinta kasih, dan yang selalu peduli kepada orang lain seperti Yesus, pasti akan menjadi sosok atau pribadi atau orang yang sangat dirindukan dan dinanti-nantikan. Inilah yang harus kita tiru dan teladani sebagai pengikut Yesus. Kemudian adik-adik, apa yang diharapkan orang banyak ketika mereka menyambut Yesus? Banyak dari antara mereka berharap supaya Yesus juga dapat membuat tanda-tanda mujizat di Yerusalem. Dan mereka berharap Yesus datang untuk dinobatkan menjadi seorang raja. Ternyata mereka belum tahu bahwa kedatangan Yesus ke Yerusalem, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi, Dia datang
untuk memenuhi misi atau tugas panggilannya dari Allah Bapa. Dia datang bukan untuk dinobatkan menjadi raja atas orang Yahudi. Dia datang memenuhi seluruh nubuatan para nabi. Karena di Yerusalem, Yesus akan ditangkap, disalibkan, kemudian mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari kematiannya. Sekali lagi adik-adik, Yesus datang ke Yerusalem bukan hanya sebagai raja orang Yahudi, tetapi menjadi juru selamat manusia, menebus manusia dari dosa, termasuk dosa-dosa kita. Itulah kebaikan Yesus yang juga harus kita teladani. Kita harus menjadi orang-orang yang mau berkorban untuk sesama kita. Untuk itu adik-adik semua, kita juga harus turut untuk menyambut Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Kita sambut dia dengan sukacita karena Yesus sudah datang membawa oleh-oleh rohani, yaitu keselamatan jiwa kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan dalam ibadah kami pagi ini. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat meniru dan meneladani Tuhan Yesus di dalam pengorbanannya, di dalam kasih-Nya, dan di dalam kepeduliannya. Biarlah anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, dapat hadir menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, dan berharap kami semua dapat beroleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan juga selalu bersama-sama dengan kami, memimpin hari-hari kami untuk setiap apa yang boleh kami lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami dapat belajar dengan baik di rumah kami masing-masing. Kami juga dapat beribadah dengan baik sehingga tidak ada hal yang boleh menghalangi sukacita kami karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkatilah kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah mengajarkan kami dan memimpin ibadah kami. Demikian juga para parhalado. Tuhan memberkati mereka senantiasa dalam keadaan sehat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan ampunkanlah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ingat adik-adik, kasih yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 403, Hujan Berkat kan tercurah. Hujan berkat
Baiklah adik-adik, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.